Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini subuh Jumat Thalabul Ilmi kita yaitu akan membahas tentang beberapa pelajaran penting yang akan kita peroleh dari pelaksanaan ibadah kurban. Jadi dalam setiap ibadah tentu ada pembelajaran-pembelajaran, maka kita bisa mengambil dalam pelaksanaan ibadah kurban itu pembelajaran apa yang akan bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang kemudian ini menjadi penguat di dalam pelaksanaan ibadah kita. Setidaknya ada 5 poin, ya. Yaitu yang pertama, kurban itu memberikan pelajaran untuk berbuat ikhlas, ya, berbuat ikhlas. Di dalam surat Al-Hajj yaitu ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darahnya itu, kata Allah, sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapai keridhaan Allah itu. Ya, ini ayat sering dikutip, ya, dalam kaitan dengan ibadah kurban. Jadi hadirin sekalian, dari ayat ini memang Islam itu mengajarkan 2 hal penting, yaitu ada syariah, ada akidah dan syariah. Ya. Seorang ulama dari Mesir yang pernah menjabat sebagai Syekhul Azhar atau pernah menjabat sebagai rektor Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Muhammad Shaltut. Beliau menyatakan bahwa al-Islam huwa akidah wa syariah. Nah, jadi kata beliau, Islam itu adalah akidah dan syariah sekaligus. Ya. Nah, dari dalam kaitan ibadah kurban yang tadi disampaikan ayatnya di ayat ke-37 surat Al-Hajj, itu menggambarkan ada syariah. Syariahnya apa? Bahwa berkurban itu adalah dengan hewan. Ini satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini didasarkan kepada yang utama, akidah, yaitu ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah. Taat kepada Allah, yang ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai milah Ibrahim. Kurban itu
Dan ini menunjukkan tingkat akidah atau ketauhidan yang tiada taranya, ya. Jadi kalau saja Allah saat itu memerintahkan untuk menyembelih Ismail, ya, putra kesayangan, putra yang ditunggu-tunggu penantiannya berpuluh-puluh tahun, ya. Kemudian setelah lahir ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ya, untuk berdakwah kembali ke Palestina ke Palestina, sampai Siti Hajar itu bertanya, ya, apakah ini perintah Allah, ya. Sudah lama tidak punya anak, tiba-tiba suruh pergi, ya. Nah, sono gitu kan. Nah, jadi sampai Siti Hajar itu, apakah ini perintah Allah? Iya. Ya, itu. Jadi ketika sudah ini perintah Allah, berarti tingkat tinggi keikhlasan, ikhlas menerima perintah. Nah, ini, ya. Jadi karena keikhlasan itulah, ya, syariat yang tadinya melalui penyembelihan anaknya Ismail itu Allah tetapkan dan Allah ganti dengan seekor hewan. Nah, ini syariatnya itu hewan harus ada, ya, apakah unta, sapi atau domba, begitu. Nah, kata Allah, syariat itu tidak akan punya makna sampai, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya itu kalau tidak dilandaskan ketakwaan tadi, ya, bahwa ini adalah perintah Allah, bukan kebiasaan. Karena memang ini seolah-olah sudah pembiasaan, setiap tahun ada kurban, setiap tahun ada kurban, sehingga bisa dijadikan sebagai satu budaya jadi tradisi, gitu, ya. Nah, jangan sampai anak cucu kita ke depan menganggap kurban itu jadi budaya, ya. Budaya itu kan hasil manusia, kesepakatan manusia, ya, kesepakatan bersama orang, dilakukan kemudian berkali-kali, akhirnya menjadi kebiasaan tradisi. Itulah lahir budaya. Walaupun budaya itu bisa dilahirkan dari syariat, ingat, ya. Nah, jadi kita perlu mengingatkan kepada syariatnya, bukan semata-mata budaya tradisi yang dihasilkan oleh syariat. Kadang orang lupa dengan syariatnya. Ada tos biasa cenah, ya, orang tua kita kurban, ya kan, akan saya lanjutkan, gitu kan. Nah, kebiasaan. Ini lupa dalilnya, ya, lupa perintah Allahnya, ya. Yang diingat perintah orang tuanya, gitu kan. Terus akhirnya lupa kalau ini perintah Allah, gitu, ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ya, ini yang melandasi pentingnya kurban itu, pembelajaran yang sangat penting, keikhlasan, ya. Keikhlasan di sini siap menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini kurban yang diterima, ya. Kalau hanya sekedar tradisi kebiasaan, jangan sampai niat kita salah. Niatnya betul-betul harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tadi, ya, tos biasa dah ieu mah. Nah, hilangkan kata-kata tos biasa. Tapi betul-betul kesadaran penuh bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi hadis Nabi juga terkait dengan ibadah yang ada kaitan dengan ibadah kurban, ibadah haji, ya. Itu jelas-jelas dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari. Beliau menyatakan, man hajja lillahi walam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladathu ummuhu, ya. Siapa yang berhaji karena Allah, gitu, ya. Jadi syariatnya haji itu harus ke Baitullah, ya kan, ke Mekah.
Itu syariatnya. Jadi lamun aya anu hayang ka haji ka mana teh ka Tasik teh. Pamijahan cenah tidinya abus ka guha ujuk-ujuk langsung ka Mekah. Ya. Balik ti pamijahan dapat gelar haji. Teu kaci lain syariat gitu ya. Syariat yang dibuat oleh jelema manusia teu sah eta ya. Gitu. Jadi ada upaya-upaya ya untuk menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kenapa Abrahah dulu ya, kenapa turun surat Al-Fil ya kan, gajah, pasukan bergajah itu ingin menghancurkan Ka'bah ya. Karena Ka'bah itu dikunjungi oleh manusia dari berbagai pelosok dunia sejak dulu ya. Sehingga Abrahah ini sebagai penguasa Yaman saat itu merasa kotanya itu sepi ya. Zaman sekarang dari sisi ekonomi merugikan. Nah, cenah ka Mekah wae cenah orang itu ya. Dengan berbagai cara dia buat tandingan di Yaman supaya orang tertarik datang ke Yaman ya dan tidak datang ke Baitullah. Ya, tetap saja ya tidak bisa, tidak mampu menandingi orang untuk datang ke Baitullah. Akhirnya diputuskan ya harus dihancurkan itu Baitullah ya. Nah, makanya keinginan-keinginan manusia dari dulu sampai sekarang menandingi Masjidil Haram ya, itu sampai sekarang ada ya, termasuk di Iran ya. Iran itu ada satu kota Qum ya, yang itu mereka yakini sebagai tandingan Baitullah ya. Jadi Iran itu Syiah di sana itu lamun ka haji nate mereka punya serep yaitu di kota Qum ya. Jadi teka Mekah ge kaci didinya gitu ya. Nah, jadi ulah terlalu apa ya? Ya dalam konteks sekarang politik seolah-olah Iran itu bagi umat Islam pahlawan, tapi jangan dulu tertarik ya. Jangan dulu tertarik serius. Itu urusan politik mereka ya. Tapi dalam soal ibadah tak ada hubungan ya dengan umat Islam, bahwa ini adalah representasi umat Islam sedunia, tidak ada ya. Karena yang terjadi sekarang itu sesungguhnya menghidupkan kembali kekuatan dunia yang namanya Persia ya kan, dengan Romawi. Nggak beda, Pak. Amerika sekarang ini mewakili Romawi, mungkin Iran, Rusia, Cina itu Persia. Nah, dulunya itu Iran itu Persia itu luas ya. Afghanistan, Kazakhstan, semua yang dikuasai oleh Rusia dulu ya. Uni Soviet itu masuk Persia. Ya, luas sekali Persia itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi hadirin sekalian, itu yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang berhaji yaitu ke Baitullah ya tentunya. Karena Allah, kemudian dia tidak berkata jorok, cawokah ya, dan tidak berbuat kefasikan melanggar aturan di dalam beribadah haji, maka dia akan pulang ke negerinya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, artinya terbebas dari dosa. Ya, orang yang beribadah haji tadi niatnya karena Allah, tidak berbuat rofas ya, kemudian tidak melanggar aturan-aturan dalam beribadah, maka itu dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah suci ya. Nah, jadi itu. Bahkan dalam Al-Qur'an juga dikatakan ya, wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kalian itu semata-mata karena Allah. Nah, jadi ini pembelajaran yang pertama ya. Mari ya kita siapkan yang sudah berniat berkurban
itu semata-mata ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, ya, secara ikhlas, ya. Tidak ada paksaannya karena taat kepada Allah, ya. Gitu. Harus mau, ya. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang kedua adalah belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tidak mau dalam ibadah kurban itu, ya baik syariatnya tadi, ya tuntunannya seperti apa, hewan harus diperhatikan, hewan tidak semata-mata hewan, ya harus yang sempurna dari segi fisik, ya jangan ada yang pincang, buntutan misalnya, ya pecak misalnya, ya itu ketentuan-ketentuan yang mau tidak mau harus diikuti. Dari segi umur, ya umur hewan itu sudah masuk, ya sebagai syarat kurban. Nah jadi bukan semata-mata beli kurban atau beli hewan, ya, tetapi tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan persyaratannya. Harus, ya, tetap secara syariat itu kita harus juga lihat, gitu ya. Di samping tadi hakikat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus selalu diperhatikan, ya. Rasulullah bersabda, ya, beliau menyatakan, man sholatana wa nasaka nusukana faqad asoba nusuka wa man nasaka qoblas sholah fa innahu qoblas sholah wala nusukalahu. Nah itu, ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang sholat seperti sholat kami, kemudian menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Dan barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang ada sebelum sholat dan tidak dianggap sebagai kurban, ya. Jadi ini sangat penting. Makanya kalau ada perbedaan 1 Zulhijjah, ya, betul kan? Ini penting. Ini makanya ngambil hari kedua itu penting, aman, ya, mengambil hari kedua nyembelih, terutama, ya, karena kalau sudah beda hari, nah ini tidak dianggap kurban kalau kita menyembelih sebelum Idul Adha, gitu ya. Nah, jadi ini, ya. Karena itu dalam hadis lain sebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kan di sini juga disebutkan man shola sholatana wa nasaka nusukana, gitu kan. Jadi jelas semua ibadah tentunya itu harus mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum, ya. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Maka Rasulullah berkata, syatuka syatul lahmi, kambingmu hanyalah kambing biasa. Nah, jadi biasa weh siga mencit hayam, ya, mencit, ya, kemudian kita makan, nggak ada sebagai hewan kurban. Jadi bukan dianggap sebagai kurban, ya. Nah, jadi jelas dari sini,
ya mau tidak mau tadi ya kita betul-betul perhatikan, terutama panitia kita ya untuk memperhatikan hal-hal yang tadi ya dari segi fisik dan lain sebagainya. Dalam hadis lain juga terkait dengan ibadah haji, Rasulullah menyatakan lita huzu manasikakum fa inni la adri la'alla la ahujju ba'da hajjati hazih. Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah betul-betul memberikan contoh dalam melaksanakan ibadah haji ya, mengikuti manasik beliau ya. Kenapa? Ternyata memang apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah haji yang terakhir, haji wada ya kan, karena Rasulullah itu melaksanakan ibadah haji itu hanya 1 kali seumur hidup beliau. Jadi 4 kali beliau melaksanakan ibadah umroh, dan dari 4 itu termasuk di dalamnya ibadah haji yang disebut haji tamattu. Umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji ya. Nah, jadi ini penting ya diperhatikan. Apalagi dalam kondisi sekarang, kalau misalnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, beliau itu mabit, yaitu di Mina, tanggal 8, ya, tarwiyah itu disebut hari tarwiyah. Jadi tanggal 8 malam 9 itu Rasulullah mabit, bermalam di Mina. Ya, tetapi sekarang itu hampir tidak ada beberapa rombongan haji yang masih memungkinkan ya. Kemarin kami juga alhamdulillah dari Darul Mutakin ini mabit di Mina, dan memang kosong tenda Mina itu tanggal 8 malam tanggal 9 itu, karena mereka semua dimobilisasi langsung ke Arafah gitu ya. Nah, jadi dengan pertimbangan teknis dan lain sebagainya lah ya, kelihatannya pengelola haji di sana itu nggak mau liar gitu ya, nggak mau pusing, akhirnya langsung dimobilisasi ke Arafah ya, tanpa mabit di Mina ya. Sementara Rasulullah itu mabit dulu di Mina ya, kemudian baru besok paginya menjelang setelah duha sana menuju ke Arafah. Nah, demikian juga setelah dari Arafah ya, Rasulullah itu sampai azan maghrib tidak sholat di Arafah maghrib, tetapi beliau langsung menuju Musdalifah, langsung sholat jamaah qashar di Musdalifah ya, isya ya, dari ditarik maghrib dengan isya dengan jamaah qashar ya, sambil mencari kerikil untuk lontar jumroh keesokan harinya, sampai bermalam di Musdalifah, sholat subuh di Musdalifah. Setelah itu langsung menuju Mina, dari Mina lalu ke jumroh ya, lempar jumroh. Nah, sekarang nggak ada, sekarang disebutnya murur, lewatnya wungkul Musdalifah ya. Bahkan kalau yang haji kemarin amburadul ya, boro-boro murur ya, bisa turun, boro-boro bisa mabit ya, turun gitu tiasa, turun tina bus hanya sekedar di Musdalifah, tidak bisa puter-puteran itu bis ya, pisah-pisah dan lain sebagainya ya. Jadi makanya ada yang saya katakan ke pengelola KBIH, harus disiapkan fikih darurat yang kemudian tidak menggugurkan yang rukun-rukun yang pokok ya ibadah, karena ada yang stres Pak
diajarkan di KBIH seperti kieu pas dugi ka ditu beda. Ya tidak sama, sampai dia stres. Saya hajinya sah enggak? Ya haji mah di Arafah saya teh sakitu we. Ya, al hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah selama yang pokok-pokok dilaksanakan insya Allah saya bilang. Kalau yang teknis-teknis ya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan gitu ya. Malah kalau dilakukan bisa jadi madarat. Ada orang pada saat sebelum menunggu 9 Zulhijjah karena datang dari awal, umroh sampai dilakukan berkali-kali, akhirnya terkuras tenaganya, pas arek haji kolaps ya, pingsan ya, akhirnya diboyong ke Arafah ya dalam keadaan sakit karena memang wajibnya di Arafah. Sementara dia semangat ya, padahal yang disunahkan itu tawafnya, lain umroh berkali-kali ya. Kalau menurut ketentuan Rasulullah itu, Rasulullah hanya sekali saja umroh haji tamattu ya, sekali, tidak berkali-kali. Itu hanya terjadi karena Siti Aisyah tertinggal, sehingga dibolehkan dari apa itu, dari masjid itu ya, apa itu, itu dari Tamim ya, boleh itu untuk memberi kesempatan kepada Siti Aisyah ya. Tapi Rasulullah menyal satu kali umrohnya, tidak berkali-kali. Setelah sambil nunggu misalnya ke tanggal 9, mumpung lowong umroh weh gitu. Yang disunahkan tawafnya ya, tawaf silahkan itu lakukan. Nah itulah hikmah ya, kalau kita itu ternyata bukan karena semangatnya ibadah itu, tapi juga tuntunannya harus diikuti, karena Rasulullah itu adalah sebaik-baik contoh ya. Lamun teh mah kieu, nah kan Rasulullah teh orang Arab ya, siga nama ka haji tiap tahun. Teu Pak. Sekali Rasulullah itu ya, sekali saja gitu. Bahkan dikalahkan oleh para pembimbing KBIH di urang. Ya. Nah, acan ayeuna mah ada tugas gitunya, katanya tugas. Nah, itu. Nah, jadi ya di dalam sebuah kitab yang namanya Majmu' Al-Fatawa ya. Umar bin Abdul Aziz beliau pernah mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksaro mimma yuslihu. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Nah, jadi itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi bukan karena banyaknya ibadah yang kita lakukan ternyata tidak ada ilmunya, malah itu menjadi mafsadat ya daripada maslahatnya. Kata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu yang kedua. Pembelajaran yang kedua, kita belajar mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, belajar untuk menyedekahkan harta kita. Ya. Jadi Rasulullah menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, anfiqi awin fahi au indohi wala tuhsi fayuhsillah alaika wala tu'i fayu'illahu alaika. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya,
yaitu menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Ya. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam surat Saba, Allah berfirman ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, ya. Dan dialah Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, jadi jadi tidak ada istilah kerugian di dalam harta yang kita keluarkan. Kalau menghitung dengan logika, keluar berarti pengurangan, gitu kan, minus. Tukang dagang apalagi kalau keluar tidak ada untungnya berarti kerugian, ya. Tetapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala di sini malah jangan banyak pertimbangan untuk melakukan sodakoh, mengeluarkan harta, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita banyak pertimbangan, tadi Allah menyatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menghilangkan keberkahan rezeki itu, ya, ya. Apalagi zaman sekarang dolar sudah 17.500, Pak. Ini sebenarnya kalau lihat zaman reformasi kemarin dulu itu sudah masuk fase krisis ekonomi, ya. Tekarasa we urang teh ieu teh memang oleh media sosial, oleh baser-baser, ya, memang tidak wah iya orang keur lieur ieu. Mungkin supaya tenang we. Jadi mungkin kalau di ini mah dibunuh secara pelan-pelan. Teu karaos, paeh we gitu. Ieu teh kondisi teh, ya. Cenah ulah disingsieunnan masyarakat, nanti panik. Ya. Panik nanti pada ngaborong barang, nimbun dan lain sebagainya, ya. Antep we, ya. Seolah-olah baik-baik saja. Ya, hari dolar mah teu bisa dibobodo eta. 17.500, ya. Zaman Pak Habibie itu saat beliau sebagai presiden menggantikan Pak Harto sudah tembus 20.000. Tapi beliau bisa normalkan dalam waktu 555 hari pemerintahan beliau, Habibie, itu bisa sampai normal ke 12.000, bayangkan. 555 hari Habibie mampu menekan dolar dari 20.000 ke 12.000. Ya. Gitu. Berarti sekarang kondisi sudah 17.500 bahkan terus naik, ya, seperti itu. Nah, jadi dalam konteks sedekah, logika-logika itu tekalebet, ya. Ini adalah Allah yang menghitungnya, Allah yang memberikan penilaiannya. Ya, jadi seperti itu. Dan Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, ma naqasat sodakotun min malin, sedekah tidaklah mengurangi harta, ya. Ma naqasat sodakotun min malin, ya. Sedekah itu tidaklah akan mengurangi harta, ya. Imam Nawawi berkata, ya, kekurangan harta bisa ditutup dengan keberkahannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi tadi, iya betul, kita punya uang, kemudian kita keluarkan untuk kurban, berkurang. Tetapi kata Imam Nawawi, ya, kekurangan itu ditutup oleh apa? Keberkahannya, atau ditutup oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menghitung untung rugi itu harus komprehensif. Jangan dari aspek material saja, tetapi spiritual. Nah, ya. Pahala itu kan spiritual. Nah, kalau kita hidup, kalau kita kan terdiri dari jasmani rohani.
Nah, rohaninya itu harus terlibat, ya. Jangan hanya jasmani aja, aduh rugi keluar duit, beak gitu ya. Makanya Allah dalam surat Al-Hasr ayat 15 beliau menyatakan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan kepada kalian satu transaksi, satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Nah, jadi Allah menawarkan, ya, mau berdagang dengan Allah, gitu ya. Transaksi jeung Allah teh kumaha anu bisa menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Maka di situ Allah jawab, tu'minuna billah wa rasulih. Ya. Wa tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah, itu yang pertama, kemudian beriman kepada Rasulnya, kemudian yang ketiga wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian, ya. Nah, jadi jelas mengeluarkan harta pertama bagian dari jihad di jalan Allah, dan itu perniagaan transaksi dengan Allah yang bisa menyelamatkan dari azab yang sangat pedih, ya, gitu ya. Ari transaksi jeung jelema mah kadang ari untung seseriannya bunga, kadang serugi, wah ngambak komo wan prestasi, ya, ingkar janji, nya kayak menboga untung sakieu ewangnya, geus diatur pas kitu dibawa kabur, ya. Tah eta jeung jelema gitu nya. Nah, tapi dengan Allah itu seperti itu transaksinya gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang keempat, belajar untuk meninggalkan larangan, ya, larangan gitu ya, larangan-larangan. Karena seperti kita sudah melaksanakan misalnya berniat ibadah haji, ya, di dalam Al-Qur'an, man farada fihinnal hajj, ya, barang siapa sudah berniat untuk beribadah haji, ya, maka di situ disebutkan ada larangan, ya, walam yarfus walam yafsuk, gitu kan. Janganlah kalian berbuat rofas, janganlah kalian berbuat fusuk, wala fusuko wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan, gitu ya. Nah, itu termasuk bagian larangan ketika sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban. Termasuk yang lainnya, ya, ada yang digambarkan oleh hadis Nabi SAW, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan, ya, tidak boleh membunuh binatang, gitu ya. Nah, diantaranya tidak boleh melamar atau dilamar, tidak boleh menikahkan atau ditikahkan setelah kita berniat umroh atau melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Nah, jadi karena itu sudah memasuki 1 Zulhijjah, ya, kita betul-betul mempersiapkan, ya, diri kita untuk memperhatikan larangan-larangan, ya. Jadi di dalam hadis Muslim disebutkan, iza ra'aitum hilal Zilhijjah, ya. Ini dari Ummu Salamah, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah bersabda tadi seperti itu, iza ra'aitum hilal Zilhijjah, ya, wa arada ahadukum ayudhoha. Nah, kemudian fal yamsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika kalian telah menyaksikan hilal, yaitu 1 Zulhijjah telah memasuki 1 Zulhijjah, dan kalian ingin berkurban, ya, sudah niat, maka hendaklah sahibul kurban, ya, yang akan dinisbatkan siapa yang akan berkurban itu, ya,
tidak memotong rambut dan kukunya. Gitu ya. Sekali lagi di sini, tidak memotong rambut dan kukunya. Ya, ayana ulah dicukur ya, kan panjang gitu. Dan kukunya, rambut dan kukunya. Itu hadis riwayat Muslim, ya. Nah, apalagi kalau orang yang berhaji kan tadi sudah disebutkan yang laki-laki komo nganggo calana acan, ya. Siap. Nganggo ancingan, ya. Nah, itu bagian dari larangan-larangan ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Ummu Salamah, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu belajar untuk selalu berzikir dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, ya. Diwajibkan membaca bismillah, disunahkan untuk bertakbir terutama saat menyembelih kurban, ya, itu jelas, ya. Jadi bukan semata-mata membaca bismillah ya Allahu Akbar gitu, ya. Enggak semata-mata itu, tapi mari itu menjadi satu pemaknaan, penghayatan yang luar biasa, ya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala kumaha lamun Allah merintahkeun Nabi Ibrahim menyembelih anak beliau Ismail, kemudian jadi syariat. Ya. Allah mengganti dengan kibas, itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa di situ, ya. Nah, jadi di situ pemaknaan mendalam dengan zikrullah itu menjadi sangat penting. Jadi bukan semata-mata syariatnya harus membaca bismillah ya Allahu Akbar, ya. Tapi kita bisa betul-betul mendalami peristiwa kepada masa lalu, ya, bahwa Allah itu Maha Besar, Maha luar biasa, ya. Termasuk kita saat ini, ya, mungkin tidak seberapa, ya, hanya mengeluarkan 2.850.000 dibanding dengan kemurahan Allah yang telah kita terima selama ini, ya. Tapi misalnya kita masih punya perhitungan-perhitungan untung rugi dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, jangan-jangan nanti, ya, zikir kita itu tidak sampai ke sana. Nah, jadi karena itu diperintahkan untuk selalu berzikir, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah berkurban pada Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk, ya. Jadi pada saat beliau menyembelih, bismillah ya Allahu Akbar, ya. Satu itu untuk keluargaku Muhammad, yang satu untuk umatku. Nah, jadi seperti itu, ya. Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu, lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, ya, gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, terutama 10 hari pertama Zulhijjah, ya, kita banyak, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallaha fi ayamin ma'lumat, ya. Al-Hajj ayat 28, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, ya. Ayamin maklumat itu menurut salah satu penafsiran dari ayat tersebut adalah 10 hari pertama Zulhijjah, ya. Pendapat ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama, ya, diantaranya Umar Ibnu Abbas, ya. Nah, itu diantaranya para sahabat, termasuk pendapat imam mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya. Jadi 10 hari pertama banyak berzikir, ya. Jadi itu menafsirkan ayat Al-Hajj ayat 28, ya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi hadirin sekalian, jadi inilah, ya, beberapa hal yang penting, dan ini dikuatkan yaitu oleh Al-Baqarah 203, ya. Al-Baqarah 203. Wazkurullaha fi ayamim ma'dudat
Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'khara fala isma alaihi limanittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Ya. Ibnu Umar dan ulama yang lainnya mengatakan bahwa ayyamul ma'dudat yang tadi ya, itu adalah hari tasrik, 3 hari selama hari tasrik, yaitu untuk zikrullah ya, yang selalu kita baca itu adalah sampai 11, 12, 13 kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang ayat sebelumnya itu yang 10 hari pertama 1 sampai 10, kemudian Al-Baqarah 203 itu adalah hari tasriknya. Berzikir terus ya, mengisi yaitu waktu-waktu yang tadi sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Nah, hadirin sekalian, itulah barangkali beberapa catatan terkait dengan pembelajaran terutama menjelang pelaksanaan ibadah kurban khususnya, dan juga saudara-saudara kita yang sekarang telah melaksanakan atau tengah berada di Mekah Al-Mukarramah untuk menanti pelaksanaan ibadah hajinya ya. Mudah-mudahan ibadah haji semua kaum muslimin di semua penjuru dunia diberikan balasan oleh Allah dan diterima ibadah hajinya. Kemudian kita juga yang berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, kurbannya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dan digantikan oleh Allah harta yang dikeluarkan oleh kita dalam melaksanakan kurban digantikan dengan yang lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.